Salam jemaat Tuhan yang terkasih. Nyanyian adalah bagian yang amat penting dalam ibadah umat. Dalam tata ibadah, nyanyian adalah respon umat dari setiap bagian unsur liturgi. Nyanyian juga sangat penting dalam keseluruhan iman orang Kristen. Bernyanyi adalah sebuah ungkapan iman orang percaya. Dalam sejarah, kita menemukan bahwa penduduk Romawi dibuat jengkel, tetapi juga takjub ketika orang-orang Kristen purba yang digiring dan akan dihukum mati tidak menghadapi itu dalam ketakutan dan berteriak atau minta tolong, melainkan dengan menyanyikan pujian kepada Tuhan. Itulah ungkapan iman. Karena itu, marilah pagi ini kita beribadah dengan tema bernyanyilah dengan segenap hati untuk Tuhan. Jemaat dipersilakan berdiri. Kita patut bersyukur karena saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Sekali lagi, Shalom. Tema yang menjadi landasan kita dalam kebaktian pagi ini adalah bernyanyilah dengan segenap hati untuk Tuhan. Bernyanyilah dengan segenap hati untuk Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, ketika berbicara tentang bernyanyi, tentu bernyanyi ini adalah satu hal yang sudah tidak asing lagi dalam kehidupan kita setiap hari. Bahkan di dalam seluruh siklus kehidupan manusia, kita selalu mengiringinya dengan nyanyian. Waktu saya praktek di Sabu, waktu saya masih kuliah, saya praktik di Sabu setiap hari. Ketika bapak-bapak naik ke pohon lontar, mereka sambil mengiris buah lontar. Mereka mengirisnya dengan nyanyian yang merdu. Ketika mama-mama memasak di dapur, mama-mama yang memasak dengan sukacita akan bernyanyi dengan sangat merdu, sehingga orang-orang yang mendengar nyanyian itu merasa nyaman dan merasa sukacita. Bahkan ketika seseorang menghadapi sebuah kematian, keluarga yang berduka akan terus menyanyi, mengungkapkan bahwa ada Tuhan sang sumber kehidupan. Bacaan kita di pagi hari ini, Rasul Paulus menasihati jemaat di Efesus di dalam ayatnya yang ke-18b dan juga ayatnya yang ke-19 yang berkata, "Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh dan berkata-katalah seorang
Saya ulangi, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Pada waktu itu, Rasul Paulus berhadapan dengan jemaat Efesus yang sebagian besar adalah orang-orang non-Yahudi atau orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan kehidupan mereka setiap hari adalah kehidupan yang penuh dengan pesta pora, kemabukan, iri hati, benci, fitnah, mencaci maki, dan suka mencari konflik dengan orang lain. Sehingga Rasul Paulus menulis surat ini kepada orang-orang di Efesus agar mereka memiliki kerinduan untuk memperkenalkan nyanyian serta pujian kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah, agar nyanyian itu memperbaharui kehidupan orang-orang yang tidak mengenal Allah dan mereka memberi diri untuk mau mengenal Allah. Karena sebenarnya nyanyian dia bukan hanya berbicara tentang pelengkap unsur dalam liturgi, tetapi nyanyian adalah sebuah ungkapan yang menghubungkan orang yang bernyanyi dengan Tuhan. Karena itu Bapak Mama saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan bagi kita di pagi ini, ada dua pesan firman Tuhan bagi kita untuk membantu kita memahami dengan baik kenapa orang Kristen, kenapa orang percaya harus bernyanyi. Pesan firman Tuhan yang pertama bagi kita di pagi ini, bernyanyi adalah ungkapan isi hati seseorang dengan Tuhan. Bernyanyi adalah ungkapan isi hati seorang pribadi kepada Tuhan. Ketika dalam kehidupan setiap hari, ketika orang merasa marah, kecewa, senang atau sedih, pasti dia akan cari dia punya kawan yang akrab, orang yang dipercaya untuk dengar dia punya curhatan. Kalau dia senang, dia menceritakan hal yang disenangi itu kepada orang yang dia percaya. Atau ketika dia ada dalam keadaan jengkel, emosi, dia akan cari orang yang dia percaya itu untuk menceritakan hal itu. Seperti yang biasa kau pun bilang, curhat. Ketika selesai berbicara, orang itu akan merasa bahwa hati su enak, hati su puas, hati su lega. Hal yang sama juga yang disampaikan oleh pemazmur dalam setiap bagian-bagian tulisannya adalah curahan hati seorang pemazmur kepada Tuhan. Sehingga kalau kita membaca dalam kitab Mazmur, di situ kita menemukan ada nyanyian syukur, ada nyanyian pujian kepada Allah, ada nyanyian ratapan, ada nyanyian siara, ada nyanyian pengejaran, kemenangan, serta nyanyian berkat dan kutuk. Sebenarnya pemazmur sedang bersaksi kepada kita semua bahwa situasi hidup saja yang selalu berubah, tetapi penyertaan Tuhan tidak pernah berubah. Ada amin kok Bapak Mama? Situasi hidup saya yang berubah-ubah. Ini hari baik, besok son baik, lusa sedikit baik, berubah terus-menerus. Tetapi apa yang disaksikan oleh pemazmur menjadi pesan penting bagi kita. Situasi hidup yang berubah-ubah, tetapi penyertaan Tuhan selalu sama dalam setiap siklus kehidupan kita, umat manusia. Karena itu, selayaknya seorang anak yang dia mau menceritakan segala sesuatu kepada orang tua. Seorang anak kecil ketika dia merasa bahwa dia di sekolah selalu diganggu oleh dia punya kawan-kawan, pasti dia pulang akan menceritakan hal itu kepada orang tua. Atau ketika dia menerima ujian dari guru, dia pasti akan menceritakan hal itu kepada orang tua. Bahwa orang tua patut mengetahui bukan hanya situasi baik, tetapi situasi buruk sekalipun, orang tua layak untuk tahu. Karena itu Bapak Mama saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,
Bernyanyilah kepada Tuhan dalam setiap situasi hidup kita. Karena nyanyian adalah curahan hati kita sebagai anak kepada Tuhan Sang Bapa. Karena itu, jangan kita berhenti bernyanyi ketika kita menemui kegagalan. Jangan kita berhenti bernyanyi ketika pergumulan yang kita doakan tidak terjawab. Jangan kita berhenti bernyanyi ketika kita dikhianati oleh orang-orang yang kita percaya dan kita kasihi. Jangan kita berhenti bernyanyi karena rancangan Tuhan berbeda dengan rencana kita. Tetapi bernyanyilah sampai kita menemukan kelegaan di dalam Dia. Bernyanyilah sampai kita menemukan ketenangan di dalam Tuhan. Jangan sampai kita punya tetangga samping rumah, kita punya teman cerita, lebih tahu banyak hal tentang hidup kita dibanding Tuhan. Kita lebih banyak bercerita dengan orang yang kita percaya daripada bercerita dengan Tuhan. Di akhir-akhir ini banyak sekali kasus bunuh diri. Setiap hari orang posting di mana-mana tempat, ada kasus 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Sebenarnya kasus bunuh diri ini terjadi bukan karena tidak ada tempat bercerita. Mereka pasti bercerita, tetapi mereka cerita kepada orang yang tidak memberikan kelegaan kepada mereka. Cerita kepada kawan seumuran, mereka hanya mendengar dan tidak ada memberikan respon balik, tidak menerima sebuah kelegaan. Tetapi ketika bercerita kepada Tuhan, ada kelegaan di balik cerita itu. Mereka bukan tidak bercerita, tetapi mereka tidak menemukan kelegaan setelah bercerita, karena mereka salah mengadu kepada orang yang tidak tepat. Karena itu, Bapak Mama, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat postingan-postingan, ada orang yang minta maaf, gantung diri, terus orang-orang membagikan video dan foto. Saya mau agar kita jangan cepat untuk membagikan hal demikian. Karena ketika kita membagikan, dengan sendirinya kita sedang mempromosikan cara instan untuk menemukan kelegaan di luar Tuhan. Ketika ada orang yang besok ketemu jalan keluar, dia pengguna sosial media, dia lihat, oh ternyata kasus ini dapat memberikan kelegaan bagi saya. Dan bisa jadi ketika kita membagikan postingan itu, kita menjadi orang-orang yang mempromosikan cara instan menemukan kelegaan di luar Tuhan. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat postingan-postingan demikian, mari kita belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, belajar untuk membangun hubungan lebih dekat dengan Tuhan, dan juga belajar lebih peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Pesan yang kedua dari kebenaran firman Tuhan bagi kita di pagi ini, bernyanyi adalah sebuah pengakuan bahwa hanya Allah yang berkuasa atas hidup kita. Bernyanyi adalah sebuah pengakuan bahwa Allah yang berkuasa atas hidup kita. Kekasih-kekasih Tuhan, ada satu museum militer di Istanbul. Ketika orang-orang pergi untuk mengunjungi museum itu, mereka masuk dari pintu utama, mereka akan mendengar gegap gempita musik yang memperingatkan bahwa ketika tentara-tentara ada dalam peperangan, mereka menyanyikan pujian-pujian itu. Dan pujian itu terus dikumandangkan kepada setiap orang yang pergi ke museum itu. Ketika para tentara mereka ada di medan perang, mereka diiringi oleh musik itu. Tetapi ada hal menarik. Ketika kita membaca dari 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-22, orang Yahudi juga melakukan hal yang sama.
berjalan di depan medan perang. Satu barisan pemimpin pujian duluan dan barisan selanjutnya diikuti oleh para tentara yang siap untuk berperang. Tetapi ada hal menarik yang membedakan antara musik atau nyanyian orang Yahudi dan tentara di Istanbul adalah ketika tentara Istanbul mereka menyanyikan musik dalam peperangan agar membangkitkan rasa percaya diri mereka dalam peperangan. Tetapi orang-orang Yahudi ketika mereka bernyanyi mereka menggunakan hal itu untuk menyatakan rasa percaya mereka kepada Allah di dalam peperangan. Sehingga ketika Raja Yosafat sadar bahwa mereka akan kalah di dalam medan peperangan, dia berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan menyampaikan, jangan takut, sebab bukan kamu yang berperang, melainkan Allah sendiri. Karena itu Yosafat mempersiapkan orang-orang yang bernyanyi pasukan yang paling depan untuk memuji Allah dan dilanjutkan oleh tentara-tentara yang siap untuk berperang. Ketika mereka menuju ke medan perang, mereka bernyanyi, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka terus bernyanyi, Allah mengacaukan para musuh, dan para musuh saling membunuh dan mati binasa. Bapak, mama, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apapun peperangan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita setiap hari, Tuhan akan menolong ketika kita berseru kepada-Nya. Daripada kita mundur dengan ketakutan, lebih baik kita maju dengan penuh kepercayaan kepada kekuatan Allah, serta bernyanyi dan memuji bagi Dia. Bapak, mama, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bernyanyi bagi Tuhan bukan tunggu dulu kok suara bagus. Bernyanyi bagi Tuhan bukan tunggu dulu supaya suara merdu kok orang bisa menikmati. Tetapi bernyanyi bagi Tuhan dalam kehidupan setiap hari adalah agar kita selalu terhubung dengan Dia, Sang Sumber kehidupan. Agar kita selalu menemukan kekuatan di dalam Dia, Sang Sumber kekuatan. Karena itu di akhir dari khotbah ini, saya ingin mengajak kita semua bernyanyi satu pujian yang mengatakan, bernyanyi terus sampai Tuhan datang. Di dalam setiap situasi hidup kita sampai Tuhan datang kembali. Tuhan menolong dan memberkati kita lewat firman-Nya. Amin. Kepada Tuhan dengan sukacita, karena itulah yang dikehendaki Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, Bapa yang sudah melihara hidup kami dari tahun lalu sampai tahun ini, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan karena sudah 15 hari
kami menikmati tahun 2025. Saatnya kami beri persembahan kepada Tuhan. Apa yang kami berikan itu berasal daripada Tuhan sendiri. Sehingga kami mohon Tuhan berkati apa yang kami berikan ini, sehingga dapat kami gunakan untuk melanjutkan misi Tuhan di jemaat ini. Mengampuni kami Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kekasih Tuhan, jika kita diberi kesempatan untuk memuji Tuhan dalam ibadah, pandanglah itu sebagai anugerah untuk menyenangkan hati Allah dan memuliakannya. Bernyanyilah dengan segenap hati, karena nyanyian yang keluar dari mulut kita dengan segenap hati kepada Tuhan harus selaras dengan perbuatan kita yang memuliakan Tuhan. Irama kehidupan yang benar akan terpancar melalui kata-kata, tindakan, dan seluruh sikap hidup kita. Dengan demikian, pujian yang kita persembahkan kepada Tuhan tidak hanya terdengar indah, tetapi juga tercermin dalam kehidupan nyata kita. Saya jemput jemaat Tuhan bangkit berdiri. Dikasihi Tuhan, teduhkanlah dirimu serta arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.